Hello English learners, welcome to kelas bahasa Inggris kita. Today we would like to discuss about direct and indirect speech, or sometimes it is called direct and reported speech. Okay, let me tell you that basically there are three parts of this direct and indirect speech. The first one is questions, including yes/no questions and WH question. The second one is statement. The third one is imperative, including positive imperative and negative imperative, or sometimes it is called prohibition. Okay, let's start from the most complicated one. It is yes/no questions. Oke, kita mulai dari kalimat yang paling rumit ya, yaitu yes/no question dulu. Jangan khawatir, nanti ke depannya akan semakin mudah. Stay focused. Lihat, yes/no question cirinya diawali dengan auxiliary. Contohnya di sini, are you good at math? Apakah kamu pintar matematika? Lihat kalimat ini ya lengkapnya ya. Elsa asked me, are you good at math? Apakah kamu pintar matematika? Kalau kalian mendapatkan kalimat semacam ini, di mana di sini adalah yes/no question, cirinya apa? Tanpa WH ya, diawali dengan auxiliary, do, does, did, or, modal dan sebagainya. Langkah pertama adalah, perhatikan ya, langkah ini berlaku dimulai dari koma di sini. Karena apa? Elsa asked me itu tidak akan berubah. Yang pertama adalah tambahkan if atau whether, yang itu nanti artinya adalah apakah. Lihat, di sini akan kita dapatkan Elsa asked me if. Oke, step 1. Next, ubah klausa tanya menjadi klausa positif. Are you itu adalah ciri khas klausa tanya di mana ada kata bantu mendahului subjek. How to change this into positive clause? Ya tinggal dibalik saja. Are you menjadi you are. Itulah cara mengubah dari klausa tanya menjadi positif. Jadi you akan dapatkan Elsa asked me if you are good at math. Oke. Langkah berikutnya adalah sesuaikan pronoun. Pronoun itu kata ganti orang. Elsa tanya aku, apakah kamu pintar matematika? Yang ditanya aku, you harus mengubahnya kamu menjadi aku kan. Elsa nanya aku, apakah aku? Nah, disinilah terjadi perubahan pronoun. Dari you are, kamu akan dapatkan I am. Ini terjadi perubahan pronoun. See? Berikutnya adalah perubahan tense-nya. Nah, sekedar you tahu ya, perubahan tense dalam direct indirect speech mengikuti alur ini. Mesti terdiri dari subjek predikat. Subjek predikat kan? Otomatis masing-masing punya tense. Mari kita meringkasnya menjadi seperti ini. Kemungkinan yang pertama adalah dalam kalimat directnya ya, reporting verb yang di depan kayak di sini Elsa asked gini, itu kemungkinan adalah present. Kemudian tanda kutip kan di sini omongannya itu juga present. Jadi di directnya adalah present. Itu nanti dalam indirectnya kamu dapatkan tetap present. Jadi kalau reporting verbnya present tidak mengubah. Kemungkinan kedua adalah reporting verbnya itu past tense, kemudian omongannya itu present tense ya. Perhatikan dalam indirectnya dia akan berubah menjadi past. Kemungkinan ketiga adalah reporting verbsnya, sekali lagi yang di depan ya, itu past tense, kemudian omongannya yang di dalam tanda kutip juga past tense, harus diingat dalam indirectnya kamu dapatkan menjadi past perfect. Dan past perfect itu mesti had plus verb 3. Mari kita lihat kembali ke contoh ya. Elsa asked me, are you good at math? Lihat, asked, jelas lampau. Are, jelas present. 1, 2, 3 ini yang cocok yang kedua. Dimana past reporting verbnya, omongannya present. Dan itu nanti dalam indirectnya harus berubah menjadi past. Setelah kalian melakukan perubahan pronoun tadi ya, terakhir kan kita dapatkan Elsa asked me if I am good at math. Nah, karena di sini lampau. Tadi kan sudah sepakat, indirectnya harus pas, lampau oke. Tapi di sini I am kan belum lampau. Yang harus dilakukan terakhir adalah mengubahnya menjadi lampau dari am menjadi was. Elsa asked me if I was good at math. Inilah hasil akhir yang kita inginkan. Kok ribet banget? Enggak juga. Nanti kalau semakin advance, kamu bisa lakukan itu sekaligus. Masih bingung?
Mari kita lihat contoh kedua ya. Sekali lagi, ya lihat. Missy asked Danny, "Do you like seafood?" Lihat, diawali dengan do ya, do does did. Masih harus diingat ya, nanti kalau diawali dengan do does did, ketika mengubahnya menjadi klausa positif, do does did itu hilang. Langkah pertama tetap tambahkan if atau whether yang artinya apakah. Missy asked Danny whether. Ubah klausa tanya menjadi positif. Whether do you menjadi you kan, you like seafood. Kemudian sesuaikan pronoun. Missy asked Danny, Danny yang dimaksud siapa? Terjadi perubahan dari you di sini menjadi he. Inilah perubahan pronoun. Perubahan berikutnya tense. Lihat di sini Missy asked Danny. Asked lampau, do you di sini present. Otomatis kita akan dapatkan past present kan, hasil akhirnya harus past. Jadi hasilnya terakhir yang diminta adalah Missy asked Danny whether atau if sama aja ya, he liked seafood. Ini yang diminta. Oke, bagian kedua dari part 1 ini adalah WH question, WH question. Kalimat tanya dengan kata tanya. Contoh, Elsa asked me, "Why do you take an English course?" Why? Ada WH. Langkah pertama, sekali lagi Elsa asked me tetap ya. Langkah pertama, WH dipertahankan. Ya sudah, Elsa asked me why tetap dipakai. Ubah klausa tanya menjadi klausa positif seperti yang kita lakukan. Do you? Halo. Do you? Menjadi do-nya hilangkan. Why you take? Itu langkah kedua. Sesuaikan pronoun. Yang dimaksud you di sini siapa? Karena menanyai me, berarti you di sini kan I, menjadi I take. Ini baru perubahan pronoun. Langkah terakhir, perubahan tense. Tetap kayak tadi. Past ketemu present menjadi past. Hasil terakhir yang diminta adalah Elsa asked me why I took an English course. Ini hasil terakhirnya. Gitu ya, jelas? Okay, now let's move to the second part. It is statement. Bagaimana dengan statement atau kalimat pernyataan? Jangan khawatir ya, langkahnya lebih sederhana daripada question sebelumnya. Contoh di sini, Flo told me I'm not the right one for the project. Lihat, Flo told me tetap ya, dimulai dari tanda koma kan, masih ingat perubahannya. Langkah pertama adalah tambahkan that, itu nanti yang artinya bahwa. Ya sudah, Flo told me that. Kemudian yang harus dilakukan berikutnya adalah sesuaikan pronounnya atau kata ganti orangnya. Flo told me I'm not the right one for the project. Kalau kita ubah menjadi kalimat tidak langsung dalam bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan Flo bilang ke aku bahwa dia kan, lah inilah terjadi perubahan pronoun. Jadi kita akan katakan Flo told me that she is, dari I am tadi ya menjadi she is, inilah perubahan pronounnya. Next, perubahan tense yang harus kita lakukan. Masih ingat kan ya, perubahan tense tetap ya seperti yang kita punya tadi. Told, Flo told, past tense. I am, present, past present menjadi past. Jadi hasil terakhir tadi sebelumnya ya, setelah perubahan pronoun, kita dapatkan Flo told me that she isn't the right one for the project. Karena di sini isn't masih present kan, padahal kita sudah sepakat ketika past present menjadi past. Hasil terakhir yang kita dapatkan adalah Flo told me that she wasn't the right one for the project. Dan inilah hasil yang kita inginkan. Udah jelas? Kalau belum, mari kita lihat contoh kedua. Lihat, Rose told Jack, we won the game. Rose bilang ke Jack, kita memenangkan permainan itu. Sekali lagi, tambahkan that. Rose told Jack that, bahwa. Sesuaikan pronoun. Rose kasih tahu Jack bahwa aslinya dia bilang kita. Tapi kalau kita ceritakan lagi kan, maksudnya Rose bilang ke Jack bahwa mereka kan, lah di sini terjadi pronoun. Jadi kita ubah menjadi they, dari we menjadi they. They won the game. Terakhir sesuaikan tense. Lihat, past tense told. Won dari kata win, past. Past ketemu past menjadi past perfect.
Jadi yang diminta, Rose told Jack that they had won the game. Ini yang kita minta. Jelas ya? Tidak sulit kan? Mari kita sekarang pindah ke bagian yang paling sederhana, yaitu imperative. Imperative atau kalimat perintah dalam bahasa Indonesia ya, ada dua, yaitu positive imperative. Jadi kalimat perintah positif. Ngertinya positif gimana? Diawali dengan verb 1. Contohnya di sini, Brad told me, stay with me. Ini mudah banget. Lihat, yang pertama ya, hanya ada 2 langkah. Yang pertama, ganti tanda kutip yang di sini loh ya dengan to. Ya sudah. Brad told me to stay. Langkah kedua adalah sesuaikan pronoun. Brad kasih tahu aku, tinggallah bersamaku. Otomatis dia akan bilang kan, Brad tuh kasih tahu aku untuk tinggal bersamanya. Nah, inilah terjadi perubahan pronoun. Tidak usah mikir perubahan tense kalau dalam imperative. Jadi hasil yang terakhir yang kita dapatkan adalah Brad told me to stay with him. Brad kasih tahu aku untuk tinggal bersamanya. That's simple. Next, negative imperative atau prohibition atau larangan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya. Cirinya adalah dia diawali dengan don't. Don't verb 1 atau kalau nggak ada verb dikasih be ya. Contohnya don't be late. Ya, contohnya. Lihat. Apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan prohibition, negative imperative pada direct indirect speech. Contohnya di sini. Tom told Anne, don't cry for me. Jangan tangisi aku. Lihat ya. Langkah pertama, ganti don't, pakai tanda kutip ini loh ya, satu paket tanda kutip don't dengan not to. Ingat, bukan to not. Sekali lagi, ganti don't dengan not to, bukan to not. Jadi kita akan dapatkan Tom told Anne not to cry. Not to cry, not to, okay. Kemudian sesuaikan pronoun. Tom bilang ke Anne, jangan tangisi dia kan. Kalau asli jangan tangisi aku. Jadi hasil yang terakhir adalah Tom told Anne not to cry for him. Sekali lagi ya, mudah banget. Tinggal ganti don't-nya dengan not to. Setelah itu perubahan pronoun saja. Dari Tom told Anne don't cry for me, kita dapatkan Tom told Anne not to cry for him. So simple kan? Jelas. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan nasib adverb of time and adverb of place? Jadi gini, biasanya ada yang bertanya, bagaimana nasibnya here? Sekedar kalian tahu ya, dalam direct here, dalam indirectnya, dia memang bisa berubah tetap here atau there tergantung sikonnya, situasi dan kondisinya. Kalau misalnya memang contohnya ya, please wait for me here. Ada yang bilang gitu kan, tunggu aku di sini dong. Ketika you belum berubah, tetap ada di tempat di situ, kamu akan bilang nggak, dia tadi menyuruh aku untuk nunggu di sini gitu loh. Jadi bisa juga pakai here. Tapi kalau sudah berubah tempat, kalian berpindah kan, kamu akan cerita, dia tadi nyuruh aku untuk nunggu dia di sana. Jadi ini sebenarnya tidak paten here harus there atau here. Begitu juga untuk kata this, apakah tetap this atau that tergantung kondisinya kan. Ketika kamu bilang aku suka ini, I like this one. Ketika masih belum berubah, belum tetap di on the same place, kamu bisa katakan yeah, he like this one. Tapi ketika sudah berubah, pindah ke tempat ya, kita bicarakan yeah, he liked that one. Jadi kayak gitu. Begitu juga untuk yesterday. Untuk yesterday ya, kalau memang harinya belum berubah, yesterday I saw a Danny. Kayak gitu, he just told me that he had seen Danny. Tetap ya yesterday lah. Tapi kalau sudah berubah hari, ya kita katakan the day before. Model kayak gitu ya. Begitu juga dengan tomorrow. Kalau memang harinya belum berubah, ya tetap tomorrow. Atau kalau sudah ya pakai the next day atau the following day. Jadi sekali lagi untuk adverb of time and adverb of place tidak ada patokan pasti, tergantung situasi dan kondisinya.
So, this is the end of our class today about direct and indirect speech. Thank you so much for watching and see you.